Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali bersama saya Situa Reta Pohan dari GKPA Penjernihan melalui renungan malam hari ini Selasa 10 Juni 2025. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih karena pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami sepanjang hari dari pagi hingga pada malam hari ya Bapa. Sebelum kami beristirahat, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu, sehingga olehnya kami mendapatkan kekuatan, penghiburan untuk melaksanakan kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan malam terambil dari Filipi 1 ayatnya yang ke-12 sampai 26 di bawah judul Kesaksian Paulus dalam penjara. Demikian firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini merupakan salah satu surat dari keempat surat yang ditulisnya di dalam penjara di Roma. Kita tahu bahwa secara umum Paulus dipenjara karena dianggap mengganggu keselamatan, karena ia mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan hukum dan tradisi Romawi. Kegiatan penginjilan yang dilaksanakannya itu dianggap mengancam stabilitas sosial dan politik. Bapak Ibu yang terkasih, tentu kita sudah mendengar kisah ketika Paulus dipenjara bersama Silas di Filipi. Dikatakan bahwa para pembesar Filipi itu menyuruh kepala penjara untuk mendera dan menjaganya secara ketat dengan memasukkannya ke ruang paling bawah
serta membelenggu kakinya dengan pasungan agar ia tidak bisa melarikan diri. Namun Bapak Ibu yang terkasih, meski Paulus hidup di dalam keterkungkungan ruangan yang dingin, sempit dan gelap, namun suasana, kondisi itu tidak memadamkan semangat Paulus untuk tetap memberitakan Injil kasih karunia yang telah ia terima dari Kristus Yesus yang bangkit. Melalui surat-suratnya yang disampaikan kepada jemaat di Filipi, suratnya itu berisi pengharapan, nasihat, dan peneguhan kepada jemaat yang telah didirikannya di daerah Makedonia. Apa yang terjadi atas diri Paulus ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, seperti yang ternyata di dalam Filipi 1 ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Dan kebanyakan saudara yang di dalam Tuhan, di mana mereka telah memperoleh kepercayaan. Meskipun Paulus dipenjarakan, tetapi tidak membuat semangat daripada jemaat menjadi undur, atau menjadi takut, atau menjadi khawatir. Namun mereka semakin berani memberitakan Injil, karena jemaat mengetahui bahwa Paulus dipenjarakan karena Kristus, bukan karena hal-hal yang duniawi. Salah satu ayat emas yang sungguh begitu terkenal dinyatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, merupakan pernyataan Paulus yang mengobarkan semangatnya untuk tetap setia mengabarkan Injil meski di dalam kondisi tergelap sekalipun. Namun apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi keberatan pada jemaat-jemaat pada saat ini, bagi kita orang yang percaya di dalam perjanjian baru, pernyataan atau proklamasi daripada Paulus tersebut lebih banyak ditulis di dalam kayu salib, di dalam batu-batu nisan yang tertulis di dalam kuburan orang Kristen yang ada di dalam pemakaman ataupun di dalam ibadah pemakaman. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukan tertulis di dalam loh-loh daging, di dalam loh hati orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, dinyatakan di dalam Filipi 3 ayat 18 sampai 19. Paulus menyatakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Bapak Ibu yang terkasih, disadari atau tidak, sesungguhnya kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di dalam masa perjanjian baru, kita adalah orang-orang yang berhutang. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Maka biarlah kiranya kehidupan yang kita jalani ini, yang masih Tuhan berikan, tidak berhenti di dalam ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi ada kelanjutannya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah, yaitu buah penginjilan, membawa orang kepada Kristus,
memberi semangat, dorongan, dan kepada sesama agar tetap setia dalam iman kepada Yesus, melayani dengan penuh ketulusan hati dan kerendahan hati. Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya Allah telah memperlengkapi kehidupan bagi setiap orang percaya dengan Roh Kudus dan berbagai-bagai talenta sesuai dengan kesanggupan menurut pandangan Allah. Kiranya itu dapat kita kobarkan di dalam kehidupan kita. Tentu kita senang melihat apabila kita melihat pohon yang kita pelihara itu berbuah. Demikian juga Kristus merindukan agar kita setiap orang percaya dapat menghasilkan buah yang lebat. Itulah yang akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman yang dapat kami sampaikan. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk lebih memahami firman-Nya, agar kita boleh menjalani kehidupan yang seturut dengan kehendak Bapa di surga. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, firman-Mu telah disampaikan. Biarlah Tuhan Yesus, bagaimana kesaksian Paulus di dalam penjara, meskipun di dalam situasi kondisi yang gelap, penuh kesuraman, namun pandangannya ditujukan kepada Kristus yang telah memberikan kehidupan yang baru, kehidupan yang kedua ya Bapa, yang penuh dengan kasih karunia. Biarlah juga Tuhan, kami yang hidup pada zaman saat ini ya Bapa, meskipun kondisi dunia sedang tidak baik-baik, banyak masalah perekonomian, masalah kesehatan, dan masalah keluarga, serta berbagai-bagai masalah. Biarlah Tuhan itu tidak melalukan, tidak membuat kami menjadi lemah, sehingga kami hanya memandang kepada kehidupan yang sementara ini. Biarlah Tuhan pandangan kami tujukan senantiasa pada Kristus yang telah menyediakan tempat bagi kami apabila kelak kami kembali ke pangkuan Tuhan. Berkati umat-Mu ya Bapa, dimanapun berada, Roh-Mu yang kudus menjamah hati mereka satu persatu di tempat mereka, sehingga kerinduan untuk lebih dekat dan lebih memahami serta lebih untuk memuliakan nama-Mu yang kudus itu boleh terpatri di dalam kehidupan mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi. Pada malam hari ini juga kami serahkan kehidupan kami ya Bapa. Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, agar kami dapat beristirahat dengan tenang dan bangun esok hari dengan kekuatan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.